Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tuwasiluna ilal jannah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para asatid yang semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus NU dan para jamaah semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada hadirin sekalian. Yang pertama, informasi yang paling penting adalah insya Allah ya, tausiahnya enggak panjang-panjang, jadi nggak usah khawatir ibu-ibu yang mau pulang. Kemarin ditanyain sama suami-suaminya, katanya ya, selimut ini rasanya dingin kalau nggak ada istri soalnya. Ya, jadi insya Allah ini 3 menit selesai insya Allah. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga kita mampu untuk berkumpul, bersilaturahmi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa ada suatu kaum yang duduk berkumpul berzikir kepada Allah, maka akan dilindungi dan akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat rahmat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Hari ini adalah tasyakuran khitan atas Ananda Muhammad Arsil Muhammad Arfil Amzar ya. Al-Baqomi. Alhamdulillah. Khitan itu ya, hadirin kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, khitan itu bukanlah merupakan suatu syariat baru. Khitan itu pelaksanaannya sudah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan ada beberapa pendapat bahwa nabi-nabi sebelumnya juga khitan. Tapi yang masyhur ya, yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah peristiwa khitannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini maksudnya apa? Kalimat di sini maksudnya perintah dan larangan. Jadi Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa perintah dan beberapa larangan. Kalau kita telusuri sejarah Nabi Ibrahim ini, memang hidupnya penuh dengan tamsil, penuh dengan contoh, yang penuh dengan hikmah untuk orang-orang setelahnya. Banyak sekali ujian perintah Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan Nabi Ibrahim dengan sukacita, dengan senang hati. Perintah apa? Perintah, contohnya perintah hijrah, menghijrahkan istrinya Siti Hajar dan anak kesayangannya Nabi Ismail ke Bakkah, dari Palestina ya, dari Palestina ke Mekah itu ya.
di tanah yang tandus, kering kerontang, tidak ada pohon, tidak ada air. Coba kalau misalkan bapak-bapak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bawa istri dan anak kesayangannya yang masih bayi untuk pergi ke suatu tempat yang tidak ada air, tidak ada pohon, ya, tanah gersang, tandus, maka mikir-mikir dulu. Tapi Nabi Ibrahim fa'atammahun, Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan baik, dengan sukacita, dengan senang hati, karena itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Mekah ini jadi kota suci, tidak pernah sepi. Bahkan bukan hitungan jam, setiap detik rame. Yang udah umroh, yang udah haji, ya, ada sepi di Mekah? Nggak ada. 24 jam. Saya pernah nunggu, wah saya pengen cium Hajar Aswad ini di hotel dulu, nanti jam 1 saya lihat, kan ada TV-nya Bu ya? Di hotel ada TV-nya itu. Ketika lihat jam 1 masih rame, jam 2 masih rame, jam 3 masih rame, ya sampai tahajud masih rame. Dan kebetulan ketika itu lagi bulan Desember itu lagi liburan ya, jadi membludak jamaahnya. Itu berkah kota suci ya, di Mekah itu, di Ka'bah itu. Kemudian perintah apa lagi? Perintah menyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Ya, di saat Nabi Ibrahim ini ingin memiliki anak, dikaruniai anak sampai puluhan tahun nggak dikarunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga usianya yang sudah tidak muda lagi barulah dikarunia anak, bahagia ya memiliki anak yang namanya Ismail. Ketika sudah lagi masa lucu-lucunya disuruh disembelih sama Allah ya, diuji. Dan Nabi Ibrahim lagi-lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiskusi dengan anaknya juga taat. Kalau bapak ibunya taat, insya Allah anaknya juga taat. Maka luluslah ujian ini, diganti Nabi Ismail menjadi seekor, disuruh ganti sembihannya, menyembelih seekor domba. Ada lagi banyak ujian perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, menguji Nabi Ibrahim, salah satunya dengan khitan, ujian di khitannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Di usianya yang bukan bayi lagi, bukan anak-anak, bukan remaja, bukan dewasa, sudah berumur. Menurut riwayat Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa Nabi Ibrahim di khitan ini ketika umurnya 80. Kalau menurut hadis riwayat Nabi Ibrahim, hadis riwayat Imam Bukhari ya. Apa bunyinya? Ikhtatana Ibrahim berkhitan ya. Ba'da thamani nasanatan, setelah dia mencapai umur 80 tahun ya. Coba kita bayangkan bapak ibu umur 80 tahun di khitan, kulitnya udah keras ya, kayak urat gaji kali, urat apa sapi gitu ya misalkan, sudah keras, apalagi tidak ada pisau cukur, tidak ada pisau bedah, tidak ada gunting, apalagi laser. Pakai apa? Bil kodum ya, atau bil kodum, dengan kapak. Itu macam mana tuh prosesnya ya? Tidak bisa, jangan dibayangin. Ya. Jangan dibayangin, pikirin aja dah. Ya. Jadi itulah, tapi fa'atammahun, lagi-lagi dilaksanakannya oleh Ibrahim alaihi salam. Itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bertanya, apa sih Pak Ustadz hukumnya khitan? Khitan ini wajib bagi laki-laki ataupun perempuan. Tapi wajibnya wajib penunjang. Wajibnya wajib penunjang. Alias apa maksudnya wajib penunjang? Yang artinya adalah sebenarnya yang wajib itu ibadahnya. Sholat wajib. Tapi sholat tanpa bersuci ya nggak bisa. Bersuci tanpa khitan ya nggak sempurna.
ya, mau berhadas, ya, tidak dikhitan, maka mau menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, ya, menghilangkan hadas kecil nggak dikhitan, ya susah, repot, ya. Maka yang menjadikan sesuatu itu sempurna kewajibannya, hukumnya menjadi wajib. Seperti kaidah usulul fiqh, dikatakan bahwa lil wasaili hukmul maqasid. Lil wasail, bagi wasilah, perantara, alat, hukmul maqasid, hukumnya sama dengan tujuannya, hukumnya sama dengan maksudnya. Contohnya misalkan saudara disuruh ke atas loteng misalkan, ya, ke atas genteng gitu, maka tidak bisa ke atas genteng kalau nggak ada tangga. Maka keberadaan tangga ini wajib adanya. Loncat gitu guys, Spiderman bisa, ya, atau pakai apa tuh, trampolin atau apa, ya. Keberadaan alat untuk mencapai perintah itu maka sama hakikatnya, hukumnya. Atau misalkan bikin buku rekening, nggak bisa bikin buku rekening kalau misalkan nggak ada ATM, ya, nggak ada ATM, nggak ada KTP, nggak ada KTP, maka keberadaan KTP ini harus diadakan, wajib hukumnya seperti itu, ya. Sholat diperintahkan oleh Allah, sholatlah kamu, bersucilah kamu, ya. Maka nggak bisa bersuci, tidak sempurna sucinya kalau tidak dikhitan. Ada juga kaidah usulul fiqh mengatakan bahwa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Ma la yatimul wajib, apa-apa yang tidak bisa menyempurnakan suatu kewajiban illa bihi, kecuali dengan satu hal, maka satu hal tersebut fahuwa wajib, hukumnya wajib. Maka khitan ini wajib, harus, maksudnya ora kudu ora gitu ya. Bahasa apa Bu? Ora kudu ora. Iya. Gitu. Ya, bahasa Banten. Ya, jadi khitan. Kemudian, Ustaz, apa sih di khitan ini? Kenapa di khitan ini, hikmahnya apa? Ya, ini singkat saja. Apa hikmahnya dari khitan? Ya. Dari sekian banyaknya hikmah dalam berkhitan, saya sampaikan satu aja yang paling pokok Bu ya, biar cepat selesai, biar cepat menyantap santapan jasmani. Saya sampaikan satu aja ya. Apa itu yang paling pokok? Adalah menciptakan generasi yang soleh dan solehah. Gitu. Saya yakin, saya percaya bahwa setiap kita kalau ditanya pengen punya anak macam apa, pasti pengennya punya anak yang soleh dan solihah. Ya, tidak ada yang pengen anaknya jadi napi gitu ya. Tidak ada yang pengen jadi tidak ada yang pengen anaknya jadi garong. Ada Bu? Gak ada. Jangankan kita yang insya Allah ini dalam kategori orang-orang yang baik, ya. Orang-orang yang kurang baik aja itu pengen anaknya soleh, betul? Maling aja nggak mau anaknya jadi maling, ya. Perampok aja mau anaknya itu lebih baik ngerampoknya, bukan ya? Lebih baik, bukan ngerampoknya, lebih baik kehidupannya, lebih positif, ya. Jadi anak yang soleh, apalagi orang yang baik pasti pengen punya anak yang soleh atau solihah gitu. Ya. Tapi hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, ya, memiliki anak yang solih dan solihah ini bukan perkara simsalabim, nggak langsung jadi, pasti ada prosesnya. Prosesnya yang paling utama adalah peran kedua orang tuanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, maka bapak-bapaknya lah orang tuanya. Yuhawidani au yunasirani au yumajisani au yubaragejulni au tukang mabokni au tukang judini, itu ya. Orang tuanya lah itu yang memberikan gambar kepada anaknya. Maka
Apa usaha kita sebagai orang tua untuk memiliki generasi yang solih dan solihah? Kalau udah besar gimana Pak Ustadz? Masih usaha-usaha yang akan saya sebutkan ini masih berlanjut sampai kita meninggal. Ya, apa itu usahanya? Satu, memberikan contoh yang baik kepada anak kita. Apa Bu? Memberikan contoh yang baik kepada anak. Kalau bapaknya rajin istighosah, ibu-ibunya rajin istighosah, rajin ngaji, rajin ke masjid, maka insya Allah karakter anak juga mengikuti bagaimana orang tuanya. Kenapa? Ma fil abna, apa yang ada di bapak, apa yang ada di orang tua, ada juga di anak. Maka ada istilah, orang tua kencing berdiri, anak kencing kabur, kencing lari. Iya, orang tua bangun jam 7, maka insya Allah anak bangun jam 9. Jangan harap anak bangun subuh kalau kitanya kesiangan. Betul? Apalagi dikatakan su'ul khuluqi yu'di. Budi pekerti yang jelek itu cepat nular. Kalau perkara yang baik susah nularnya, lama nularnya. Kita contohin susah, lama prosesnya. Tapi kalau budi pekerti yang jelek cepat nular. Betul? Maka anak ini adalah peniru yang ulung, niru orang tuanya. Bahkan sebelum lahir ya, proses produksinya juga harus kita perhatikan, betul. Pabriknya ya, bahannya harus diperhatikan ya. Ada doanya, betul. Ada hari-hari yang dilarang, betul. Ada waktu-waktu yang dilarang, tempat yang dilarang. Di mall misalkan ya dilarang, kelihatan orang. Iya. Kadang kita tanya, Islam ini apa-apa ada doanya, betul? Mau makan ada doanya, mau minum ada doanya, mau cermin ada doanya, mau masuk WC ada doanya, keluar WC ada doanya, berhubungan suami istri ada doanya. Ya, kenapa? Dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, di situ diceritakan ada dua iblis, yang satu kurus, yang satu gemuk. Iblis yang kurus ini iblis yang menggoda orang muslim. Iblis yang gemuk ini iblis yang menggoda orang kafir. Papagan ditanya sama iblis yang gemuk, kamu kenapa kurus banget? Iya, saya menggoda orang muslim ini, apa-apa aja doa. Minum baca doa, saya nggak minum. Ya. Makan baca bismillah, bismillah racun, saya nggak makan itu. Tidur baca doa, ya, bismika Allahumma amutu wa ahya. Saya mau masuk selimut panas itu. Ya, berhubungan doa. Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Mana bisa saya bantuin, saya lihat aja dari kejauhan. Oh pantesan kamu kurus. Kalau saya gak ada orang Kristen ini gemuk karena gak ada doanya. Makan minum gak doa, ya, mau tidur gak doa, saya masuk selimut itu, ya, mau berhubungan gak doa, ya, saya bantuin lah dikit-dikit itu. Nah, itu iblis gemuk mah itu, ya. Makanya, ayo Bapak kita sering doa di setiap, pokoknya intinya doa gimana Pak Ustadz kalau nggak hafal doain doa. Cukup bismillah aja itu udah menghadirkan Allah dalam perkara kita, dalam setiap aktivitas kita. Bismillah aja, mau keluar rumah bismillah, apa baca makan bismillah, minum bismillah, sudah cukup. Terlebih lagi kalau kita hafal doanya. Hadirin kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian anak sudah dalam kandungan ini, ya. Anak misalkan sudah dalam kandungan, sudah kita proses ya gitulah, ya, suami istri bergaul, kemudian ada anak di dalam rahim seorang ibu, itu pun dibacakan surat-surat, betul. Ingin anaknya soleh, surat Maryam, surat Yusuf, ya, Ar-Rahman, Al-Mulk, dan lain-lain, Al-Insyirah.
berharap anak yang lahir ini menjadi anak yang solih dan solihah. Tapi jangan hanya dibacakan aja Bu ya, kan sholat juga ya Bu ya. Sholat juga, jangan pelit gitu. Berkata-kata baik atau diam gitu. Ya, ketika proses mengandung anak. Gitu. Maka ketika orang tuanya ini itu pelit, tidak sholat, suka bermaksiat padahal sedang hamil, dibacain aja surat Yusuf. Ya, jangan harap anaknya tampan dan soleh seperti Nabi Yusuf, malah yang keluar nanti kepalanya kotak, kayak kaleng kerupuk tuh. Ya, dibacain doang, sama karakternya juga, ya, aktivitas juga berpengaruh kepada janin dalam kandungan. Kemudian lahir Bu, diazanin, betul. Diazankan anak bayi yang baru lahir. Proses ingin anak menjadi anak yang soleh dan solihah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, adzanal Hasan wal Husain, mengadzankan Hasan dan Husain ya, fi udhunaihil yumna, di telinganya yang kanan, wa aqama fi udhunaihil yusra, dan beriqamah di kedua ya, atau di telinganya yang kiri. Bayi muslimin aja ini sudah dikasih azan ya. Ibarat bayi ini seperti kaset kosong. Betul Bu? Seperti kaset kosong, mau diisi musik apa aja itu masih bagus penyimpanannya, betul? Masih bagus, masih kuat. Maka bayi yang baru lahir ini ya, sebelum dia sempat mendengarkan lagu Secawan Madu, sebelum mendengarkan Tembok Derita, Anggur Merah, apa lagi? Udah paling hafal ya pokoknya ibu-ibu ya. Madu dan racun, udahlah pokoknya gitu. Ya, yang masuk, yang dia dengar pertama kali saat ke dunia yang fana ini adalah lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian proses apa lagi Pak Ustadz? Dikit lagi Bu ya, 2 menit lagi. Lebih dikit nggak apa-apa. Dikasih nama juga, itu proses menciptakan, proses memiliki generasi yang soleh dan solihah. Ngasih nama ini nggak sembarangan. Walaupun William Shakespeare ya, itu tukang bakso sebelah sana itu. William Shakespeare pernah mengatakan, what is the name? Apalah itu arti sebuah nama. Berlian akan tetap berlian meskipun ada di dalam lumpur yang kotor gitu. Ya, meskipun demikian, nama itu merupakan doa, harapan orang tua agar anak ini sesuai dengan apa yang dinamakannya. Sesuai apa yang didoakan oleh kedua orang tuanya. Maka Nabi mengajarkan khairul asma, sebaik-baiknya nama itu ya, mahummida wa ubida, yang sifatnya memuji atau memiliki arti kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Muhammad, Ahmad, Mahmud ya, Maulana dan lain sebagainya. Atau kehambaan Abdurrahman, Abdul Qadir ya. Abdurrahman, ada lagi Abdul lagi ya, Abdul Latif dan lain sebagainya gitu ya. Maka jangan lantas kita asal nyomot dari Al-Quran Bu ya, anak kita dikasih nama Jahannam nanti. Kenapa namanya Jahannam ini? Karena ada dalam Al-Quran ya. Ada Al-Quran juga kalbun tuh, artinya anjing tuh ya, artinya kalbun tuh. Maka jangan asal comot. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya ke ahli zikir kalau engkau tidak mengetahui. Jangan asal comot nama. Ya. Apalagi Ibu, Bapak, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, ya. Zaman sekarang ini kadang orang malu dengan agama, betul. Malu gitu ya, kerudungan, nora gitu, malu dengan agama, nenteng Al-Qur'an, malu gitu. Ya, sarungan atau pecian, ya, memiliki nama Islam, malu, norak gitu ya. Tidak gaul, nggak up to date, tidak mengikuti zamannya.
ya tidak ikutin new morality, kebudayaan baru gitu. Padahal NU aja ini ngajarin, kemarin kan kita udah sudah mendengar itu, NU juga menerima ajaran baru, menerima budaya baru asalkan itu baik. Tapi kalau buruk ya jangan. Apa itu? Hafal al-muhafadzatu ya. Al-muhafadzatu ada di grup. Alal qadimis sholih ya. Wal akhdu alal jadidil aslah ya, menjaga budaya yang baru yang baik dan mengambil budaya yang menjaga budaya lama yang baik dan mengambil budaya yang baru yang baik, yang lebih baik, yang lebih maslahat. Pak Ustadz itu kan cuma nama lah ya. Emang sih awalnya emang nama, nanti lama kelamaan karakter budaya juga ikut ke barat-baratan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La tattabi'anna sananal ladzina min qablikum. Pasti kalian akan mengikuti ya budaya-budaya orang sebelum kalian, shiboron bi shiberin, sejengkal demi sejengkal, dira'an wa dira'in ya, wa dira'an bi dira'in, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu fi juhri dhab ya, sampai kalau misalkan mereka masuk ke lubangnya biawak ya, lattaba'tumuhum, maka kalian juga akan mengikutinya. Emang dari nama, nggak mau namanya Ibrahim, pengen panggilnya Bram. Temennya nggak sama Soleh lagi, pengennya sama Blacky gitu ya. Namanya pengen keren, dari nama terus langsung ke busana ya. Perempuan kurang bahan, betul ya, pakai baju yang kurang bahan, dari busana nanti pindah lagi ke budaya free sex dan lain sebagainya, dianggap keren. Padahal itu justru menjerumuskan dia ke dalam keburukan, ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka yang terakhir ya, nama yang terakhir Bu, pendidikan juga kita harus perhatikan anak-anak ya, pendidikan. Biar kita banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, yang penting anak kita tetap sekolah lah ya. Pesantrenin, atau kalau misalkan memang serba biaya, ngaji aja, ngaji dipantau, dititipin ke ustadznya. Jangan disuruh ngaji aja, ustadznya nggak tahu yang mana. Dan terin anaknya, Ustadz ini saya titip, nah sambil kasih lah buah gitu kan ya, biar berkah gitu ya. Nggak boleh minta, tapi kalau dikasih diterima nah, gitu ya. Dititipin Bu, jangan asal udah ngaji sono, tahu-tahu pulang-pulang bidah-bidahin ibunya nanti, bidah-bidahin ayahnya nanti ya. Dititipin ke gurunya gitu. Kemudian doain, setelah disekolahin doain. Belajar itu hukumnya wajib, pinter itu bonus ya. Pinter juga harus, tapi pinter itu bonus dari proses belajar. Yang paling penting adalah doa lagi, doanya orang tua kepada anaknya. Apa kata Nabi? Doaul walid, doanya orang tua liwaladihi, untuk anak-anaknya, kadoain Nabi li ummati, seperti doanya Nabi bagi umatnya. Sebagaimana doa Nabi tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi kepada umatnya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, doa orang tua kepada anaknya juga tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngomong? Nabi. Kita harus yakin, kita harus percaya. Ya, atau kita juga minta doa kepada orang-orang. Jangan sampai kita sombong, udah doa saya yang paling mantep gitu. Karena kita tidak tahu lisan siapa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan apa yang ya diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis yang terakhir yang saya bacakan ini istakthir, perbanyaklah minan nas, dari manusia itu, min du'ail khair, minta doa kebaikan laka bagimu ya. Fa innal abada la yadri, karena sesungguhnya manusia itu ya, hamba itu tidak tahu, ala lisani man yustajaba lahu au yurham ya. Tidak ada yang tahu di lisan siapa doa itu akan diijabah
oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika ja'alallahu azza wa jalla al-muslimin ya syufa'a ba'dihim li ba'd. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang muslim itu bisa memberikan pertolongan kepada muslim yang lain. Maka jangan kita sombong ya. Doa kita aja, nggak mau doa orang lain. Kita juga minta doa orang lain. Apalagi yang kita anggap soleh, kita anggap baik ya. Yang kita tidak anggap baik saja bisa jadi doanya itu manjur lebih bagus daripada kita, karena mungkin dia lagi terzalimi dan lain sebagainya. Mungkin sampai di sini saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Semoga Ananda Muhammad ya Ashril Amzar menjadi anak yang soleh, menjadi anak ya yang membawa kedua orang tuanya, keluarganya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.